Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar guys? Dimanapun berada, senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian guys semua, tentunya hanya di Kim Tan HD, channelnya Dunia Pelangi yang bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini seperti biasa nih, gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue, perjumpaan gue with berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Nah kali ini cowok yang gue jumpain adalah salah seorang cowok yang memang seorang teman gue juga, dan basic seorang cowok strike, dan dia seorang penjual buah-buahan yang bernama Angga yang selalu bantuin gue untuk mendapatkan cowok-cowok strike yang memang pengen gue dapetin, which is teman-temannya dia. Nah kayak gimana kali ini gue sama dia, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, terus kalau perlu cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Pasti dong buat kalian semua yang sering dengerin cerita gue, tahu banget dong tentang si Angga ini siapa. Jadi dia ini bestinya gue banget, temennya gue banget, yang pernah menyambungkan gue dengan beberapa cowok yang basicnya seorang tukang setim motor. Nah kali ini kejadiannya adalah sama dia sendiri guys. Kenapa ya? Padahal dia udah deket banget sama gue, udah bestian juga gitu, tapi dia tuh kayak gengsi gitu loh untuk kayak pengen do something sama gue, mungkin karena butuh cuan gitu ya. Padahal mah tinggal bilang aja, ya nggak sih? Kalau gue mah orangnya, kalau misalnya dia nggak bilang ya nggak mungkin gue kasih. Ya kenapa juga mesti gue kasih gitu kan? Lu gue kasih ketika lu bisa bantuin gue. Nah makanya gue sama dia ini kadang-kadang suka lucu aja gitu. Padahal lu tuh udah bestinya gue banget, lu tuh sobatnya gue banget, tapi kenapa lu tuh kayak merasa jauh sama gue? Padahal ketika lo butuh mah ngomong aja gitu kan, butuh berapa gitu. Jadi waktu itu guys, si Angga ini ada main ke kosan gue, dan waktu main pun juga dia nggak nunjukin gelagat-gelagat kayak gitu, kayak lagi butuh cuan gitu guys. Makanya gue pun juga ya mikirnya ya oke lah, fine-fine aja, mungkin dia ya biasa-biasa aja gitu kan. Ternyata setelah waktu malam hari itu dia main, dia tuh bener-bener kelihatan banget dia itu kayak lagi ada something yang dipikirin sih. Feeling gue kayak gitu, cuman dia nggak berani bilang aja. Kenapa dia nggak bilang aja gitu kan, kalau misalnya emang dia lagi butuh cuan, ya nggak sih? Dan sampai kita pun ngobrol, drink sebentar, karena dia nggak mungkin drink banyak-banyak because ditunggu sama bininya, takut marah bininya. Jadi sekedar biasa aja, kayak layaknya gue sama temen gitu kan. Apalagi sama dia, gue udah bestie banget, jadi gue udah kayak nggak asing lagi, udah nggak canggung lagi. Begitupun juga dia sama. Intinya malam hari itu dia main tuh nggak ada hal-hal yang bener-bener kayak bakal do something ya, karena lu kan bestinya gue, lu kan temennya gue, jadi gue nggak mungkin dong bisa mendapatkan lu dengan cara yang kayak gini. Ya kan lu selalu bantuin gue mendapatkan sosok-sosok yang misalnya gue pengenin, dan jarang banget sama elunya gitu kan. Nah kali ini tiba-tiba dia malah yang punya dan butuh cuannya sendiri guys, tapi dia malu untuk bilang sama gue, padahal dia udah main tuh malam hari itu. Kenapa dia nggak bilang aja gitu kan? Sampai pada akhirnya setelah kita drink together beberapa gelas, dia pun pamitan, takutnya bininya nyariin. Udah tuh that's it, nggak ada lagi apapun yang terjadi malam hari itu. Karena gue pun juga sama dia ya udah, gimana sih kalau sama temen ya, kadang-kadang kita nggak ngerasa yang menggebu-gebu gitu loh ya, teman aja gitu kan. Cuman emang sosoknya si Angga ini adalah sosok yang kalau misalnya dikategorikan cowok itu kayak cowok-cowok India gitu loh guys, berkumis tipis, terus udah gitu juga dia tuh orangnya manis, dan banyak juga diincar sama para boti daerah sana sih. Dan untungnya gue udah pernah duluan sih sebelum akhirnya dia makin keren kesininya. Kenapa? Karena waktu itu gue mendapatkan dia ketika dia masih berondong, ketika dia masih belum married. Dan semakin dia udah married, semakin keren sih orangnya. Begitu loh ceritanya guys. Setelah dia pulang ke rumahnya, ya udah tuh gue pun sama pacar gue seperti biasa main handphone, dan gak ada sesuatu hal yang bener-bener bakalan terjadi do something antara gue sama si Angga lagi setelah sekian lama gitu. Keesokan paginya nih, sekitar jam 10-an, tiba-tiba dia nge-WhatsApp gue, "Kim, lu lagi di mana?" kata dia. "Di kosan nggak? Ada apa nih tumben gitu? Ada barang baru?" Gue bilang gitu kan. "Nggak sih, gue pengen ngomong aja." "Ngomong apa nih?" "Nggak, kayaknya serius banget," gue bilang gitu kan. "Tapi gue nggak enak nih ngomongnya," kata dia. "Lalu kayak sama siapa aja gitu kan, tinggal ngomong kenapa gitu kan, ada masalah," gue bilang gitu. "Ya sih, jujur li gue," katanya, "gue lagi butuh banget cuan nih," kata dia, "buat keperluan apa nanti bini gue lahiran," dia bilang gitu. "Oh,
lu lagi butuh duit, gue bilang gitu, kenapa lu nggak bilang aja? Pengen bilang sih semalam juga, cuman gue nggak enak, kata dia gitu kan. Lah kenapa nggak enak sih? Ya kan takutnya lu nggak ngasih, kata dia. Ya takutnya kan lu ngasih ke gue kan karena ada butuhnya doang, lagi kasih imbalan doang. Ya kagak lah, kata gue gitu kan. Iya nih gue lagi butuh nih, kata dia. Emang butuh berapa? Gue bilang gitu kan. Sedikit sih, cuma butuh 1,5 kalau ada mah, kata dia. Oh 1,5 doang, ada sih, kata gue. Tapi gue gak bisa janji cepet-cepet balikinnya, gimana Kim, kata dia. Santai aja sama gue, emang enggak, gue bilang gitu kan. Serius lo ada, kata dia. Ada lah, gue bilang gitu. Ya udah deh, ntar gue ambil ya, kata dia kan. Oke. Ya gue karena emang niatnya bantu temen, jadi gue pun gak yang kayak oke, gue bakal bantuin lo asal lo mau udah sampai sama gue. Enggak gituan sih orangnya gue mah guys. Kalau temen ya temen gitu. Makanya gue nggak pernah mencampur adukan antara ngasih bantuan ke teman sama ingin mendapatkan dia gitu. Beda lagi kalau misalnya dia bukan teman, pasti gue bakal bilang kalau misalnya lu mau sama gue, kalau misalnya lu pengen gue bantu ya mesti lu mau ngelakuin apa yang gue pengen. Kalau sama si Angga ini karena udah kenal lama, jadi gue nggak mungkin bilang kayak gitu. Tapi tiba-tiba ketika gue udah ngasih deal bakal ngasih bantuan ke dia, tiba-tiba dia bilang kayak gini lagi sama gue di WA tuh guys, setelah setengah jam kemudian gitu kan. By the way, kalau misalnya lo pengen sama gue, boleh deh nanti malam ya, kata dia. Pengen apa nih, nggak, kata begitu kan. Ya barangkali lo kangen sama gue, kata dia. Emang lo nggak kangen sama gue, Kim, kata dia. Kangen gimana maksud lo? Aduh, lo mah kayaknya pura-pura polos banget sih, Kim, kata dia. Oh maksudnya itu, ya emang boleh, kata gue. Ya boleh lah, apalagi lu mau bantuin gue segitu gedenya, kata dia. Tapi gue agak gimana ya, soalnya kan kita udah temenan, sekarang mah enggak. Ya barangkali lu pengen sih, masa lu pengen sama teman-teman gue doang sih, sama gue mah nggak mau. Bukan gitu, gue itu lebih kayak menjaga perasaan temen dan lebih menjaga pertemanan aja sih. Enggak, kan lu mah sama gue kan bestie, nggak mungkin juga kan gue kita do something gitu kan. Ya barangkali lu pengen sih, karena gue juga kadang-kadang suka kayak kepikiran aja sih ketika teman-teman gue sampai sama lo gitu kan, hati kecil kayak penasaran lagi, kayak pengen lagi sebenarnya, Kim, kata dia gitu kan. Serius lo pengen lagi nggak? Ya pengen lah, sesekali mah, kata dia kan, buat variasi. Ya wis, ntar malam aja ya, kata gue, habis drink. Oke. Ya udah ntar jam 8 gue kesana ya, kata dia. Oke, gue bilang gitu. Setelah di WA itu gue bilang ke pacar gue kalau si Angga ini minjem duit 1,5 dan dia modus something sama gue dan dia kangen banget sama gue, katanya. Dan pacar gue kaget dong. Serius dia bilang kayak gitu? Ini baca sendiri, gue bilang gitu kan. Bener loh, itu dia nggak, gimana ya, dia tuh mungkin lebih mencoba trying too hard untuk kayak supaya gue tuh jadi lebih seneng aja karena gue udah mau bantuin dia, makanya dia ngasih tawaran kayak gitu. Karena buat gue sih kalau temennya temen aja, nggak mungkin dong gue temen misalnya ngasih bantuan tapi gue ngarepin imbalan gitu kan. Apalagi dia sering bantuin gue mendapatkan cowok-cowok yang gue inginkan gitu loh masalahnya guys. Singkat cerita, sore pun tiba seperti biasa, kita pun makan, cari makan dulu gitu kan. Dan karena jam 8 ada janji sama si Angga, jadi kita pun setelah makan buru-buru kembali ke kosan lagi guys. Gue bilang ke si Angga tuh, enggak, gue udah di kosan nih. Oke, tungguin bentar ya, gue lagi sama bini dulu bentar nih, kata dia gitu. Oke, kata gue kan. Siap ya, kata dia. Ya siap lah, kenapa nggak siap sih? Oke, kata dia ketawa tuh. Jadi malam hari itu di otak gue sih ya biasa aja ya, karena dia kan temen, jadi nggak yang menggebu-gebu juga, karena udah sering ketemu juga, ngobrol juga sering, udah pokoknya udah tahu gimana deh. Tapi gimana rasanya gue kembali do something sama seseorang cowok yang udah menjadi temen gitu. Makanya di situ gue kadang-kadang kayak gue mesti menimbulkan perasaan-perasaan kayak lebih dari sekedar temen nih gitu. Jangan sampai gue jadi agak-agak geli atau gimana sih, sampai gue bilang ke pacar gue, gimana nih gue sama dia Rusanti, udah cus lah, dia kan sekarang inceran para cowok-cowok pelangi, kata dia gitu kan. Emang iya sih, kapan lagi dia nawarin diri kayak gitu, dia mau ke orang-orang pasti dia nggak akan mau. Iya juga sih, lo beruntung, kata pacar gue kan. Ya udah deh, semoga berhasil malam nanti ya. Pasti berhasil sih, apalagi dia orangnya asik kan, dia tuh suka diliatin dan gak jadi masalah juga. Makanya pacar gue pun semangat tuh, malam hari itu kita bakal melakukan hiburan dari si Angga yang bener-bener di luar nalar banget. Gue akhirnya bisa do something lagi sama dia guys. Jam 8 pun tiba dan dia pun bilang tuh di WA, aku OTW ya. Oke, jadi jarak tempat dia ngekos sama kosanku tuh kan gak jauh, jadi dia cukup beberapa meter doang nyampe gitu. Dan dia datang menggunakan motor RX King-nya guys.
Langsung gue bukain gerbang, ya karena udah biasa sih ya, jadi nggak gimana-gimana sih. Sini nggak masuk, gue bilang gitu. Iya, kata dia. Setelah kayak gitu dia pun langsung masuk, dia pun juga udah leluasa banget di tempatnya gue, udah nggak canggung lagi, dan langsung gue pun suguhin drink karena kita bakal dulu sambil ngobrol bareng juga. Dan dia pun juga udah tahu kalau gue cowok pelangi dan temen gue, dan which is pacar gue ini juga cowok pelangi, jadi dia pun udah nggak gimana-gimana sih. Pokoknya di antara kita bertiga tuh malam hari itu asik-asik aja sih, meskipun kita udah tahu sih kalau dia bakalan ngasih sesuatu yang spesial buat gue malam hari itu guys. Kita ngobrol gitu kan, gue nanya sama dia, emang kapan sih bini lo lahiran? Kalau nggak ada halangan sih belum minggu-minggu depan, kata dia gitu. Oh, pakai ini ya, OP atau gimana? Ya pengennya sih OP, kalau ada rezekinya mah. Semoga nanti kalau misalnya ada tambahan lebih bakal OP aja biar lebih aman, kata dia gitu. Iya sih, sekarang mah zamannya OP, gue bilang gitu kan. Emang mau di mana rencananya? Ya di deket-deket aja sih Kim, kata dia gitu kan. Lebih kita dream together gitu kan. Terus setelah kayak gitu, ya gue yang awalnya memposisikan diri sebagai bestinya dia, gue gimana caranya harus memposisikan diri sebagai sosok yang menyukai dia banget. Makanya jangan sampai feel bestinya gue ke dia tuh jadi malah menjadi-jadi gitu. Untungnya tertolong sama yang namanya Dri, jadi gue pun oleng, dia pun juga sama. Tiba-tiba gue langsung kayak lepas dan leluasa aja. Gue malah nyeletuk sama dia kayak gini guys. By the way, lo makin kesini makin cakep ya enggak? Gue bilang gitu. Bisa aja lo Kim, lo juga kok makin sini makin keren, kata dia gitu. Kalau misalnya cewek makin cantik, kata dia, lo bisa aja gitu kan. Serius lo, gue mau suka sama lo juga misalnya lo dandan, ataupun misalnya lo jadi kayak mereka yang kayak gitu sih, kata dia. Janganlah, kalau kayak gitu mantar gue bakal jadi bintangnya di sini. Ketawa tuh dia gitu kan. By the way, yakin nih lu mau sama gue? Yakin lah Kim, emang lu gak mau sama gue, kata dia. Mau lah, enggak, gue bilang gitu. Kita berhadapan, bertatapan, terus pacar gue ngeliatin tuh, cie, ayo dong lanjut dong gitu kan. Terus tiba-tiba kita senyum, dia pun juga sama, dan kita pun beginian guys di hadapan pacar gue. Pokoknya itu first time gue beginian lagi sama dia di depan pacar gue setelah sekian lamanya, setelah kita menjadi bestie. Dan rasanya tuh kayak gimana ya, kayak rasa yang pernah ada muncul kembali gitu loh guys. Makanya gue seneng banget sih, tiba-tiba somethingnya gue langsung bangkit, dan dia pun enjoy banget ngelakuinnya. Apalagi waktu malam hari itu kumisnya dia lagi tebal-tebalnya, dan itu yang gue suka sih. Makanya gue bener-bener kayak seneng banget tuh ngerasainnya guys. Cukup lama, langsung tuh kita berhenti lagi, langsung drink lagi sambil ngerokok lagi. Dan pacar gue bilang tuh, cie, kata dia kan, yang lagi kangenan nih, kata dia gitu kan. Bisa aja lu mah, kata gue. Terus dong, ini kan penonton lagi nonton nih, jangan bikin kecewa ya. Siap, kata si Angga gitu kan. Kita pun ngobrol lagi, gue puji-puji dia karena emang semakin kesini dia makin berisi aja orangnya, pokoknya makin keren lah. Dulu mah kan dia masih belum married, masih agak-agak slim gitu ya. Sekarang dia udah berisi banget loh guys. Makanya gue pun sebenarnya agak-agak suka lagi gitu kan. Untungnya perasaan waktu malam hari itu muncul lagi, dan gue mulai suka lagi sama dia guys. Kita ngobrol, pokoknya ngabisin malam hari itu. Tiba-tiba di tengah obrolan dia berdiri sambil lepas ininya, dan gue kaget banget sih. Ya udah deh, pokoknya kalau misalnya dia udah kayak gitu, sisi bestie dan antara kita udah nggak ada gitu, karena gue udah traveling banget. Kita pun kembali ngobrol, gue pun juga sama ikutin apa yang dia lakuin. So pada akhirnya kita pun berdua dalam keadaan tanpa atasan, kita pun ngobrol lagi sambil drink lagi guys, sambil beginian lagi. Pokoknya ya layaknya seorang pacaran aja sih. Dan pacar gue pun nonton dari kejauhan beberapa meter doang sih gitu kan, deket pintu. Pokoknya malam hari itu bener-bener kayak malam sosonoan, kata orang Sunda, antara gue sama dia guys. Cukup lama sih kita ngobrol, karena gue pun juga gak mau cepet-cepet ya, karena ini kan momen yang pas. Apalagi dia udah bilang ke gue kalau dia udah izin sama istrinya bakalan agak lama, jadi gue gak mau kayak buru-buru aja gitu kan. Gue pengen memanfaatkan momen ini karena ini momen yang langka, jadi harus gue manfaatkan menit demi menitnya gitu. Jangan sampai gue lewatkan semenit pun yang bener-bener kayak berharga ini gitu loh guys. Pokoknya gue seneng banget sih berawal dari drink sama si Angga yang udah lama belum pernah do something lagi guys. Setelah drink yang kesekian kalinya, kita pun beginian lagi. Nah kali ini setelah kita ngelakuin beginian lagi, itu udah di luar batas sih. Tiba-tiba kita malah terbawa suasana, kita malah lanjut ke pemanasan guys. Makanya gue langsung kayak kaget sih. Kita pemanasan di depan TV itu, di depan pacar gue juga.
dan kita kayak bener-bener lepas banget, total banget, sampai lama banget, sampai pada akhirnya gue pun langsung kayak ke posisi yang di bawah gitu dan dia pun di atas, dan kita pun melanjutkan pemanasan di hadapan pacar gue di tempat yang berserakan botol juga cemilan kayak gitu. Tapi kita enjoy banget sampai lama banget tuh kita ngelakuin ini, dan setelah beberapa saat kemudian dia pun pindahkan ke area ininya gue gitu kan, dan gue cukup diam aja dan gue cukup pasif aja waktu malam hari itu. Dia pun enjoy, gue pun juga sama, sampai pada akhirnya setelah kayak gitu, karena udah dirasa cukup lama, akhirnya gue pun nge-prepare area bawah, dia pun juga sama, dan hitungan detik finally kita pun dalam keadaan full tanpa apapun, dan kita pun lanjut lagi melakukan pemanasan di hadapan pacar gue di ruang TV itu, hanya beralaskan tikar doang gitu kan. Tapi kita leluasa banget dan enjoy banget, pokoknya wow banget, all out lah gitu kan. Pokoknya kita berdua bener-bener kayak lagi sama-sama kangen-kangenan gitu loh guys. Sampai pada akhirnya setelah kita pemanasan beberapa saat kemudian, akhirnya giliran gue yang aktif, gue suruh dia yang diem, dan gue pun merasa sampingnya dia yang udah dalam keadaan bangkit, sampingnya dia yang standar aja, dan gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke guys. Waktu itu gue ngelakuin karaoke, dianya berdiri sih sambil berekspresi suara, gue nya sambil dia pun juga sama, dan pacar gue pun sambil nonton dari beberapa meter di samping kiri gue guys. Pokoknya itu seru banget, pokoknya indah banget. Setelah kayak gitu gue pun ditarik ke atas, kita berdiri lagi, karena waktu malam hari itu kita drink sambil dengerin musik yang buat kayak gitu kan. Pokoknya sambil berdiri sambil kayak ngedance dalam keadaan full, sambil beginian juga, pokoknya seru banget. Dia ngambil rokok, dia sambil ngerokok lagi, gue pun sama sambil drink juga. Jadi kita kayak lagi dance gitu kan, dia ada pacar gue dalam keadaan something yang udah sama-sama bangkit. Sampai pada akhirnya tiba-tiba gue dibalikin badannya. Gue pikir sih dia mau ngeraih gue dari belakang gitu guys, ternyata enggak. Padahal gue belum prepare, dia pun juga sama, dia malah langsung kayak nge-prepare seadanya menggunakan ininya dia doang ke area belakangnya gue. Dan tiba-tiba gue pikir cukup hanya buat dideketin doang, ternyata malah di enter guys, pelan-pelan. Gue kaget tuh, tiba-tiba dia langsung mencoba untuk berusaha enter sampingnya ke area belakang gue, dan hitungan detik akhirnya sampingnya pun enter guys ke area belakangnya gue dalam keadaan gue berdiri ngebelakangin dia. Oh my god, gue kaget banget sih. Gue langsung berekspresi suara, gue langsung enjoy, karena emang dia punya something yang standar, jadi nggak terlalu susah. Setelah enter udah tuh dia pun langsung ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet sambil dengerin beat musiknya, sambil di hadapan pacar gue juga dalam keadaan berdiri kita ngelakuinnya guys. Oh my god, sesekali kepala gue ke belakang gitu kan, terus diarahi dari arah sini gue sambil beginian juga. Pokoknya itu mantap banget, kita berdua terbawa suasana sambil dia ngelakuin gerakan maju mundur guys. Oh my god, pokoknya indah banget. Dan kita berhenti di style pertama itu karena terlepas somethingnya guys. Setelah lepas langsung tuh buru-buru gue pun kembali ke posisi yang di bawah, dia pun gercep, dan dia pun langsung ke next style seperti biasa gue yang di bawah. Dia pun mulai enter lagi sambil ngerokok, dan dia pun ngelakuin gerakan maju mundur lagi guys. Oh my god, itu indah banget sih. Pokoknya total banget sih waktu malam hari itu dia guys. Itu yang gue rasain ketika dia ngelakuin di atas, seperti biasa dia ngelakuin full speed juga, ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet juga. Pokoknya semua dilakuin sampai gue pun udah kayak gak sabar lagi, udah pasrah gitu kan. Pokoknya gue udah bener-bener kayak terserah lo deh gitu kan, sampai gue dibalikin akhirnya menyamping. Jadi gue menghadap ke pacar gue, terus dia dari samping kanan gue ngelakuin gerakan maju mundur, gaya tungkrop juga. Pokoknya beberapa style kita lakuin, sampai gaya guguk pun kita lakuin. Cukup lama banget dan atraktif, tapi gue enjoy banget guys. Setelah beberapa style kita lakuin, dan gue pun kembali ke style yang di bawah kayak gitu, dia pun ngelakuin full speed sambil dia drink juga, sambil dia ngerokok juga. Gue pun juga sama. Pokoknya itu bener-bener bikin gue udah kayak gak sabar lagi. Akhirnya apa yang terjadi, gue pun tuntas duluan guys. Oh my god, ya karena gue udah gak sabar ya, karena gue udah mendapatkan apapun yang gue inginkan dari dia. Dia pun total banget, makanya gue pun seneng banget sampai akhirnya gue pun tuntas duluan guys. Setelah gue tuntas, dia pun senyum, dia makin semangat, makin ngelakuin full speed kenceng banget. Dan finally setelah dia ngelakuin full speed kenceng banget itu, dia pun akhirnya menuntaskannya juga di dalam guys. Oh my god, rasanya mantep banget sih. Setelah dia tuntas, gue pun tuntas. Dia menghampiri gue sambil begini lagi sebentar,
Dan setelah kelar udah tuh dia pun langsung pelan-pelan lepas dan dia langsung buru-buru ke kamar mandi buat clean up, dan gue langsung duduk karena pacar gue pun juga tuntas sambil dia ngelakuin solo. Jadi pokoknya malam hari itu kita berhasil mendapatkan hiburan dari si Angga kembali dengan mendapatkan dia kembali setelah sekian lamanya gitu kan, setelah gue menjadi bestie sama dia gitu loh guys. Pokoknya indah banget, ternyata dia makin menjadi-jadi gitu kan, makin pandai, makin mahir. Pokoknya kita berdua happy ending waktu malam hari itu. Setelah dia kelar udah tuh kembali lagi ke depan, dia pun ngobrol sama kita berdua lagi, lanjutin ring lagi. Gue pun udah pakai outfit lagi. Terus gue bilang sama dia kan, kalau sekarang banyak perubahan. Ya enggak, gue bilang gitu. Kenapa Skin? Ya lo makin keren aja, gue suka deh, kata dia. Ya iyalah, kata dia, tapi lo jangan suka sama gue ya, kata dia. Kenapa, emang gak boleh? Gue bilang gitu kan. Ya kan gue punya bini, ya kan gak apa-apa dong sama gue mah, diem-diem aja. Tuh kan lo pasti baper kan sama gue. Ya iya, gimana gak baper ya, kata gue bilang pacar gue. Iya pasti dia baper tuh si Kim Tan mah, kata pacar gue. Ya abis dia kayak gitu sih do somethingnya, gimana gue gak baper gitu kan. Dia senyum-senyum aja gitu kan. Oh ya udah, ini mau cash apa, mau di tap aja Kim, kata dia. Udah ya, akhirnya gue pun tap ke rekening dia. Dia pun seneng banget, thank you banget ya Kim, lu udah bantuin gue. Ya sama-sama, tapi gue gak bisa cepat-cepat balikinnya nih, kata dia. Santai aja, gue bilang gitu kan. Kalau misalnya lu lagi pengen lagi, kabarin gue aja lah, kata dia kan. Misalnya nih, kalau misalnya lu lagi pengen lagi sama gue nih, gue siap sih kapan aja, kata dia gitu kan. Serius nih enggak, kata gue. Ya serius, sebagai bentuk terima kasih gue sama lo, kata dia. Oke. Ya wis, kalau kayak gitu kita mendingan pacaran aja, gimana? Janganlah kalau pacaran mah, kata dia, mendingan KTM aja kayak gini, kata dia. Ya udah deh kalau kayak gitu. Kita pun lanjut ngobrol beginian lagi. Walaupun udah tuntas tapi dia masih sadar, dan dia pun nggak kayak gimana malah makin deket sama gue. Intinya dia pun orangnya asik banget, dan ternyata selama ini yang jadi bestinya gue malah bisa do something yang di luar nalar, yang all out banget, yang tanpa gue duga-duga dia malah bikin gue bahagia banget guys. Pokoknya jadi kadang-kadang punya kesimpulan dan juga pelajaran bahwa yang namanya bestie itu bukan berarti bestie doang ya, ternyata dia emang bisa bikin kita happy ternyata diam-diam gitu kan. Setelah gue ngelakuin itu dan dia pun udah gue kasih bantuan itu, akhirnya dia pamitan karena dia nggak mungkin nginep, takut bini nyariin. Udah hampir setengah 12 malam juga, akhirnya dia pun pamitan guys. Ya wis ya, pulang dulu ya, takut bini nungguin, kata dia gitu. Ya udah, iya thank you ya Kim, kata dia. Iya sama-sama. Pokoknya kalau lo lagi pengen lagi, tinggal WA aja ya, kalau ada waktunya pasti kita main lagi. Oke siap, gue bilang gitu kan. Gue balik ya, kata dia. Oke, dia pun balik guys lah. Kelar udah tuh, gue pun sama pacar gue happy banget malam hari itu, dan capek banget. Lalu kita pun ke pasar bentar beli kulineran karena lapar. Dan intinya malam hari itu gue mendapatkan si Angga, temen gue, bestie gue, penjual buah-buahan ini setelah sekian lamanya dengan sangat lancar dan happy ending. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.